Guys, kita lagi mau bikin pasportnya Jani. Jadi kayak di kantor pos gitu. Cuman tempatnya, coba lihat deh, kayak di antah berantah gitu. Apa nak? Di antah berapa? Mari kita cus masuk ke dalam. Nanti aku akan kasih detail apa aja yang diperlukan. Oke. Beb, can you take pictures? Oke guys, sebelum aku ngejelasin secara detail apa-apa aja yang dibutuhkan untuk membuatkan paspor Amerika anak, ada beberapa keuntungan yang dapat kita terima jika membuat paspor bagi si anak. Yang pertama tentu saja memudahkan untuk berpergian keluar ataupun masuk ke United States. Yang kedua merupakan identitas yang valid, jadi contohnya kayak KTP gitu ya, yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi anak kita. Dan yang terakhir tentu saja nggak perlu pakai visa-visaan untuk masuk ataupun keluar dari Amerika. Ya sama aja gitu ya untuk kenyamanan dalam berpergian. Aja aku akan informasikan apa-apa aja yang dibutuhkan untuk membuat paspor anak. Yang pertama adalah form DS11. Form DS11 ini seperti kalian lihat di videoku sebelumnya, bisa kalian dapatkan di websitenya pemerintah Amerika ataupun pergi ke kantor pos terdekat yang digunakan sebagai acceptance facility. Jadi formnya itu bisa bentuk PDF ataupun bentuk hard copy. Dan aku saranin sebisa mungkin itu diisinya secara hati-hati dan jangan ditandatangani sampai saat janji temu kalian, karena itu harus ditandatangani di tempat di hadapan petugasnya. Lalu yang kedua adalah membawa sertifikat lahir anak yang asli. Jadi kalau di Amerika itu biasanya yang aslinya itu disimpan sama kayak pengadilan ataupun kantor pemerintah. Jadi kita dikasih kopian tapi ada stampnya kayak stamp verify. Dan gak cuman itu aja, itu juga harus difotokopi. Yang ketiga adalah membawa foto ukuran 2x2 inch. Nah kemarin ini ada cerita lucu karena bukan lucu juga sih, agak membingungkan karena kita ke CVS atau Walgreens itu kayak tempat apa apotek, tapi juga bisa dipakai untuk tempat foto paspor. Nah kita foto di sana, tapi ternyata pas kita bawa foto tersebut, hasil fotonya ke kantor pos buat bikin paspor, ternyata ditolak, ukurannya tidak sesuai. Untung aja guys di tempat kantor pos tersebut menyediakan untuk foto di tempat. Jadi mereka punya background layar, mereka punya kamera, bener-bener lengkap banget. Jadi misalnya kalian ke CVS terus habis itu ternyata fotonya nggak bisa dipakai, langsung aja ke kantor pos, pasti mereka punya tempat untuk foto di tempat guys. Oke, lanjut lagi guys, persyaratan yang keempat. Kedua orang tua harus membawa bukti pernikahan, jadi kayak akta nikah, termasuk juga driver license sebagai identitas diri. Selain itu, karena aku bukan warga negara Amerika, aku juga harus membawa paspor Indonesiaku. Gunanya buat apa sih? Nanti pada saat di kantor pos tersebut, pasportku akan dicek namanya sama nggak dengan akta nikah dan surat lahirnya si Janik. Jadi benar-benar dicek semuanya, namanya harus sama, identitas diri, muka dan lain sebagainya. Oh ya, meskipun di meskipun di driver license-ku aku ada nama suami gitu ya, jadi Karnia Katampalic, dan di pasportku masih pakai nama sebelum nikah, itu nggak masalah guys, karena di Amerika sendiri hal itu sudah lumrah. Jadi ada kebanyakan orang memang menambahkan nama belakang suami mereka setelah menikah, dan meskipun di pasportnya berbeda, tapi selama itu orangnya masih orang yang sama dan bisa diverifikasi, itu tidak akan menjadi masalah ke depannya. Dan yang berikutnya lagi, SSN anak atau Social Security Number si anak. Nah, kalau buat kalian yang
nggak tahu atau kurang paham SSN itu apaan, kalau di Indonesia kita sebutnya NIK, nomor induk kependudukan kayak gitu. Nah, SSN ini penting banget. Kalau bisa sih diingat nomornya ataupun kartunya, jangan sampai hilang. Karena kayak misalnya kita ke bank, bikin surat-surat legalitas segala macam, itu butuh SSN sebagai validasi, nggak cuma identitas diri aja guys. Yang berikutnya lagi adalah green card si orang tua. Kalau suamiku kan karena dia warga negara Amerika asli, dia cuma butuh driver license-nya aja, itu udah sah banget ya guys. Sah. Kalau aku, karena aku permanent resident yang punya masa validasi tinggal gitu ya, yang harus diperpanjang, aku harus bawa green cardku juga sebagai bukti bahwa aku adalah permanent resident di Amerika. Next, aturan yang gak kalah pentingnya, mohon dicatat baik-baik, kedua orang tua harus hadir. Karena, again, si petugas akan memverifikasi semua data diri kedua orang tua, muka kita, identitas kita, dan lain sebagainya. Nah, misalnya salah satu orang tua nggak bisa hadir nih, harus ngisi form, namanya, ntar aku contek dulu. Form DS 3053. Nanti aku akan kasih contoh formnya itu seperti apa. Singkatnya sih form ini kayak surat pernyataan gitu yang menginformasikan bahwa salah satu orang tua nggak bisa hadir, jadi hanya diwakilkan oleh satu orang tua saja. Dan yang terakhir dan tak kalah pentingnya adalah duit, cuan. Jangan lupa untuk dibayar ya guys. Anyway, kalau di sini untuk paspor booknya itu $100 application fee-nya, dan tambah execution fee. Nanti aku taruh detailnya di sini biar gampang. Nah, kebetulan lagi karena kita pengen buru-buru bikin pasportnya si Janex, yang mana kalau misalnya kalian ikuti timeline regulernya itu bisa sampai 1 bulan lebih, dan kita pengen dipercepat, jadi kita membayar biaya tambahan namanya expedite fee sebesar, bisa dilihat di sini. Baiklah, setelah semua persyaratan lengkap, kalian juga bikin hard copy-nya, dicek kembali. Kalian tinggal masuk ke websitenya USPS.com untuk ngecek acceptance facility. Nah, kalau di Amerika sendiri, misalnya di Indonesia ya guys ya, kita mau buat paspor kan kita tinggal ke kantor imigrasi. Kalau di Amerika ada 2 tempat yang bisa kita datangi untuk membuat paspor. Yang pertama acceptance facility, contohnya kayak kantor pos gitu ya. Jadi itu kantor publik yang difungsikan juga sebagai tempat pembuatan paspor. Yang satunya lagi namanya passport agency. Aku ada contekan di sebelah. Passport agency ini jadi memang khusus kantor, ya contohnya kayak imigrasi gitu, yang diperkhususkan untuk membuat paspor. Tapi karena kita di Spartanburg, South Carolina, nggak ada, kayak kota kecil gitu ya, nggak ada passport agency-nya, makanya kita ke acceptance facility. Untuk perbedaan antara passport agency dan acceptance facility akan aku tampilkan di slide berikutnya. Oke guys, dan yang paling terakhir, untuk membuat paspor ini sendiri tidak memakan waktu lama karena semua dokumen yang dipersyaratkan itu sudah kita lengkapi dan semua dokumen valid, makanya itu cuma sekitar 15 menit aja sudah selesai. Dan untuk paspornya sendiri nanti akan dikirim ke alamat rumah 2-3 minggu. Ini yang termasuk cepat ya guys ya, karena kita udah bayar namanya expedite fee. So itu dia guys, tadi informasinya untuk membuat paspor anak di Amerika. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau bingung atau aku ngomongnya kecepatan, jangan lupa untuk taruh komen kalian di kolom komentar, akan aku jawab secepat mungkin. Dan semoga kedepannya aku bisa nge-share informasi yang lebih informatif untuk kalian semua. Dan sekali lagi, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dikasih tombol like-nya. Dan kalau ada kritik ataupun saran, itulah gunanya kolom komentar. Dan kalau kalian pengen di-share juga boleh banget. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan